Halo, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi matematika wajib kelas 11 semester yang kedua untuk bab aplikasi turunan fungsi. Untuk subbab nih fungsi naik, fungsi turun, dilanjutkan nilai stasioner dan jenisnya, kemudian kecekungan suatu fungsi, dan terakhir kita akan menggambar grafik suatu fungsi. Yang pertama yaitu untuk fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kita punya grafik fungsi seperti ini, dengan mudah kita bisa lihat bahwa untuk interval ini fungsinya dia makin naik, kemudian dari interval A sampai B dia makin turun, dan setelah B dia kembali naik. Nah, interval naik atau turun ini selain kita lihat dari grafik, bisa juga kita lihat dari turunan pertama fungsi. Ini penentunya adalah kalau turunan pertamanya itu bernilai positif, berarti dia naik. Kalau turunan pertamanya itu bernilai negatif, berarti dia turun. Jadi, di sini bisa saya tulis bahwa kalau f aksen x itu positif, artinya fx naik. Sedangkan kalau f aksen x itu negatif, artinya fx turun. Apabila f aksen x itu bernilai 0, di x sama dengan a seperti ini, maka kita akan sebut bahwa fx itu diam, atau nama lainnya adalah stasioner di titik X sama dengan A. Untuk menentukan jenis stasioner sendiri, ini ada dua macam, yaitu apabila turunan pertamanya, misalnya untuk titik X sama dengan A, seperti ini, apabila dia berubah tanda dari plus menjadi min atau dari min menjadi plus seperti ini, berarti ini kan dia naik kemudian turun atau turun kemudian naik, maka pasangan titiknya yaitu A, FA ini disebut sebagai titik balik. Sedangkan apabila dia tidak berubah tanda, misalnya positif tetap positif atau negatif tetap negatif, maka nanti akan kita sebut bahwa A, FA kita menyebutnya sebagai titik belok. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui persamaan kurvanya adalah fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3. Di sini kita diminta menentukan interval supaya fungsi ini naik dan juga interval saat dia turun. Naik atau turunnya suatu fungsi dilihat dari turunan pertamanya, maka kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat. Lalu turunan pertama ini kita sama dengan kan 0 terlebih dahulu, supaya nanti kita bisa dapatkan, kita bisa membuat garis bilangannya. Berarti kita punya 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat sama dengan 0. Berarti ini adalah 2x kuadrat. Ini saya keluarkan jadi 2x dikurangi 3 seperti ini. Atau kita punya bahwa 2x kuadrat sama dengan 0, atau 2x min 3 sama dengan 0. Ini menurut aturan hasil kali 0 faktor. Dengan demikian kita peroleh x-nya 0 atau x-nya sama dengan 3/2. Langkah berikutnya adalah kita diminta untuk menggambar garis bilangan dari f aksen x, di mana di sini ada 0 dan ada 3/2. Kalau kita masukkan ke dalam interval, misalnya yang paling mudah saya masukkan interval untuk x-nya 1, maka kita akan dapatkan 4 dikurangi 6, berarti dia bernilai negatif. Di sebelah kanannya nanti akan kita dapatkan nilainya positif, dan sebelah kirinya 0 ini dia tetap negatif, karena di sini x-nya kuadrat muncul 2 kali. Dengan demikian kita dapatkan sebelum 0 dia adalah turun, seperti ini. Kemudian saat 0 dia diam, lalu dari 0 sampai 3/2 dia turun lagi, dan pas di 3/2 dia diam. Selanjutnya, setelah 3/2 dia akan naik. Dengan demikian akan kita dapatkan bahwa interval supaya fx itu naik adalah untuk x yang lebih dari 3/2, dan saat turun adalah saat x-nya kurang dari 0 atau 0 antara 0 sampai 3/2. Di 0 sendiri dia tidak terhitung turun karena di 0 dia bernilai diam.
Selanjutnya, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai stasioner dan jenisnya. Misalkan saya punya C itu adalah sembarang bilangan real yang ada di daerah asal fungsi, sehingga kita peroleh bahwa nilai dari turunan pertama fx di C itu sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan bahwa fc itu disebut sebagai nilai stasioner. Sedangkan pasangan titiknya sendiri, yaitu C, FC, seperti ini akan kita sebut titik stasioner, di mana titik stasioner ini punya nama lain, yaitu titik kritis. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis nilai stasioner dan titik stasionernya. Yang pertama disebut nilai stasioner maksimum atau titik balik maksimum. Ini apabila garis bilangan untuk turunan pertamanya dia bernilai positif dilanjutkan negatif, maka FC akan kita sebut sebagai nilai balik maksimum, sedangkan pasangan titiknya C, FC akan kita sebut sebagai titik balik maksimum. Bisa juga disebut sebagai titik ekstrim atau titik optimum. Tapi saya akan lebih sering menyebutnya sebagai balik maksimum. Begitu pula untuk jenis yang kedua disebut sebagai stasioner minimum atau balik minimum apabila dia dari turun berarti negatif menuju naik atau positif. FC-nya disebut nilai balik minimum, pasangan titiknya C, FC disebut titik balik minimum. Dan yang terakhir, apabila dia tidak berubah tanda, misalnya positif tetap positif, naik lanjut naik, atau negatif tetap negatif, turun lanjut turun, maka kita akan menyebut FC itu sebagai nilai belok horizontal, sedangkan pasangan titiknya C, FC akan kita sebut sebagai titik belok horizontal. Berikutnya kita masuk ke contoh soal, tentukan nilai stasioner dan jenisnya, serta titik stasioner dan jenisnya dari fungsi pada contoh 2B1, yaitu contoh yang tadi sudah kita kerjakan. Yaitu untuk fx-nya adalah x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3, maka turunannya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat, dan untuk turunan pertamanya bernilai 0, kita dapatkan tadi x-nya adalah 0 atau x-nya adalah 3/2. Maka, karena kita mau mencari nilai stasioner, berarti kita harus cari nilai fx-nya. Yang pertama, yaitu untuk x-nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan bahwa f0 adalah, tinggal kita substitusi, berarti 0 pangkat 4 dikurangi 2 dikalikan 0 pangkat 3, yaitu sama dengan 0. Kita dapat f0-nya 0. Yang berikutnya, untuk x-nya sama dengan 3/2, maka akan kita dapatkan f3/2 adalah 3/2 pangkat 4 dikurangi 2 kalinya 3/2 pangkat 3, sehingga akan kita hasilkan 81/16 dikurangi 27/4. Ini kalau kita samakan penyebutnya lalu kita kurangi, akan kita dapatkan hasilnya min 27/16. Lalu kita ingat lagi tadi garis bilangan dari turunan pertama yang sudah kita buat. Ya, ini sebagai berikut. Karena di sini dia turun lanjut turun, berarti dia adalah belok. Sedangkan untuk yang 3/2 karena turun lanjut naik, berarti dia adalah balik untuk yang balik minimum. Dengan demikian akan kita peroleh bahwa untuk nilai stasionernya F0 yang sama dengan 0 tadi adalah nilai belok horizontal, sedangkan F3/2 yang adalah min 27/16 adalah nilai balik minimum. Berikutnya untuk titik, stasionernya beserta jenisnya adalah pasangannya 0,0, kita sebut sebagai titik belok horizontal, dan 3/2, min 27/16, kita sebut sebagai titik balik minimum. Berikutnya adalah untuk kecekungan suatu fungsi yang kita cek menggunakan turunan kedua. Apabila turunan keduanya bernilai positif, maka kita akan sebut dia cekung ke atas. Ini kalau saya gambar, ini adalah garis bilangan untuk turunan kedua. Apabila dia bernilai positif, berarti dia cekung ke atas. Berikutnya, apabila dia bernilai negatif, maka dia cekung ke bawah. Gambarnya seperti ini. Lalu untuk poin ketiga, apabila dia memiliki tanda yang berbeda,
Misalnya ini untuk titiknya X-nya sama dengan A, berarti nanti kita akan dapatkan untuk contoh seperti ini, karena tandanya berbeda, positif lanjut negatif, atau cekung ke atas lanjut cekung ke bawah, dia disebut sebagai titik belok. Tetapi apabila tanda di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sama, misalnya positif tetap positif, atau negatif tetap negatif, maka kita katakan bahwa A, FA itu bukan titik belok. Untuk contoh soal, tentukan interval fungsi cekung ke atas dan interval dia cekung ke bawah beserta titik-titik beloknya apabila ada dari fungsi contoh 2b1, yaitu yang tadi sudah kita kerjakan. Untuk fx-nya sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3, maka turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat. Dengan demikian turunan keduanya dapat kita cari menjadi sama dengan 12x kuadrat dikurangi 12x. Nah, kalau turunan kedua ini kita sama dengan 0, berarti akan kita peroleh bahwa 12x kuadrat dikurangi 12x sama dengan 0, sehingga ini kalau saya keluarkan 12x akan tersisa x min 1 sama dengan 0, atau kita dapat x-nya 0 atau x-nya sama dengan 1. Berikutnya kita tinggal gambar untuk garis bilangan dari F double aksen X seperti ini. Untuk 0 dan 1. Kita masukkan misalnya untuk 2, X-nya sama dengan 2 yang paling kanan ini ya. Kalau kita masukkan sama dengan 2, maka akan kita dapatkan bahwa di sini kita dapatkan 12 kali 2 kuadrat dikurangi 12 kali 2, berarti tanda di sini positif. Artinya tanda di sini negatif, tanda di sini positif. Berarti di sini kita punya dia cekung ke atas, cekung ke bawah, dan cekung ke atas seperti ini. Selanjutnya kita cari untuk titik beloknya apabila ada. Untuk X-nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan F0 itu juga 0, sedangkan untuk X-nya sama dengan 1, akan kita peroleh F1, kita substitusi ke sini, berarti 1 dikurangi 2, hasilnya min 1. Jadi kita peroleh fungsi fx ini dia akan cekung ke atas untuk x kurang dari 0 atau x yang lebih dari 1, dan cekung ke bawah pada interval 0 sampai 1, titik beloknya adalah 0,0 dan 1, min 1, karena tandanya selang-seling seperti ini. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu untuk menggambar grafik fungsi. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari koordinat titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu setelah itu tentukan interval fungsinya dia naik dan kapan dia turun, nilai stasioner beserta jenisnya, titik stasioner beserta jenisnya. Yang ini kita menggunakan turunan pertama fungsi. Sedangkan langkah ketiga, menentukan interval fungsinya cekung ke atas dan cekung ke bawah, serta titik-titik beloknya. Ini kita gunakan turunan kedua fungsi. Lalu setelah itu, langkah berikutnya adalah menggambar titik-titik yang diperoleh dari langkah 1 sampai 3. Dan terakhir kita gambar grafik fungsi melalui semua titik yang ada di langkah 4 dengan memperhatikan sifat turunan fungsinya yang dia adalah naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. Oke, selanjutnya kita kerjakan contoh 2E1, yaitu menggambar grafik fungsi pada contoh yang tadi sudah kita kerjakan, di mana fx-nya adalah sebagai berikut. Kita lihat lagi tadi langkah pertama adalah menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu y. Maka kalau kita mau cari sumbu x, sumbu y, maka untuk x sama dengan 0, nanti akan kita dapatkan bahwa f0 itu tadi sudah kita hitung adalah sama dengan 0. Jadi dia akan memotong sumbu x dan sumbu y di titik 0,0. Berikutnya, kita perhatikan lagi interval fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner dan jenisnya dari yang tadi sudah kita hitung pada contoh sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Nilai stasionernya ini, titik stasionernya adalah sebagai berikut. Sedangkan langkah ketiga, yaitu tentang cekung ke atas dan cekung ke bawah, saya sudah rangkum jawabannya di sini. Jadi yang pertama saya akan buat terlebih dahulu untuk sumbu X dan sumbu Y. Kemudian teman-teman perhatikan lagi, titik kita perbatasannya adalah ada di 0, ada di 1, lalu di 3/2. Jadi di sini, oke, berarti di sini saya tulis di sini ada 0, lalu misalnya di sini 1, dan di sini adalah 3/2.
Kemudian teman-teman perhatikan lagi, sebelum 0, dia turun dan dia cekung ke atas. Jadi kita gambar dulu. Sebelum 0 dia turun, kemudian dia cekung ke atas. Berarti kurang lebih gambarnya adalah sebagai berikut. Berikutnya intervalnya adalah di 0 sampai 1 dulu. Dia turun. Kita lihat dari atas ini dia turun, tetapi cekungnya cekung ke bawah. Maka kita gambar untuk 0 sampai 1, dia turun tapi cekungnya ke bawah. Kalau cekung ke bawah berarti gambarnya kurang lebih begini. Selanjutnya, antara 1 sampai 3/2, yaitu dia masih ada di interval ini ya, dia masih turun tetapi cekungnya berganti menjadi cekung ke atas. Berarti di sini kita gambar dari 1 sampai 3/2, kira-kira begini, tetapi cekungnya ke atas, berarti saya tarik seperti ini. Dan setelah 3/2, ini dia naik dan dia cekungnya ke atas. Maka ini saya tarik dia naik, cekung ke atas, berarti yang ini. Dengan demikian, sketsa grafik kita adalah sebagai berikut. Untuk memudahkan, kita masukkan titik-titiknya tadi, 0,0, kemudian 3/2 ini di min 27 per. Berarti 0,0, 3/2 itu koordinatnya di sini adalah, berapa tadi? Min 27 per 16. Ini min 27 per 16. Lalu koordinat lain yang ada di sini 0,0 dan 1,-1. Berarti kurang lebih di sini dia adalah 1,-1. Baik, materi kita untuk aplikasi turunan fungsi mulai dari fungsi naik, fungsi turun, sampai dengan menggambar grafik fungsi. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga teman-teman lebih paham dan selamat belajar.